Sidang Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 38 PDT garing 2023 garing PN Bengkalis antara pihak tergugat Sri Rahmadani melawan tergugat Maulana Egy Saputra pada hari Kamis tanggal 30 November 2023. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baik, Panitera, Majelis Hakim siap memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, Majelis Hakim perintahkan untuk semua hadirin agar menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Demi kelancaran persidangan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hakim anggota sudah siap? Siap, Majelis. Panitera sudah siap? Siap, Yang Mulia. Sidang Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 38 garing PDT G 2015 garing PN SKH antara pihak penggugat Sri Rahmadani melawan tergugat Maulana Egy Saputra pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada petugas diperintahkan untuk memanggil pihak penggugat dan pihak tergugat untuk memasuki ruang sidang. Kepada penggugat dan tergugat dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Penggugat dan tergugat memasuki ruangan sidang. Saudara penggugat, dalam persidangan ini apakah saudara bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum saudara? Dalam perkara ini, saya Trinandini SHMH. Saya dari tim advokat atau pengacara pada kantor Sip & Partner yang berkantor di Jalan Pertanian nomor 4 Bengkalis adalah kuasa dari penggugat yang juga hadir di samping saya, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Oktober 2023 akan mendampingi penggugat untuk beracara di persidangan hingga kasus ini selesai majelis. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah membawa surat kuasanya? Tolong dibawa ke depan. Baik, saudara tergugat, dalam persidangan ini apakah saudara bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum saudara? Dalam perkara ini, saya Muhammad Salamuddin Lubis SHMH. Saya dari tim advokat atau penasihat hukum pada kantor Hukum Permata & Partner beralamat di Jalan Lembaga nomor 123 Bengkalis adalah kuasa hukum dari Maulana Egy Saputra yang hadir juga di samping saya. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2023 akan mendampingi tergugat untuk beracara di persidangan hingga kasus ini selesai. Majelis Hakim yang mulia, Apakah bawa surat kuasanya? Tolong dibawa ke depan. ada yang mulia. Saudara tergugat, apakah saudara telah menerima salinan surat gugatan dari pihak penggugat? Sudah, Majelis Hakim. Apakah saudara telah memahami isinya? Sudah, Majelis Hakim. Saudara penggugat dan tergugat, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka perkara ini sebelum diperiksa
dan diputus oleh pengadilan, saudara akan diberi kesempatan untuk memikirkan kembali dengan pikiran yang jernih dan tenang baik buruknya perkara ini diputus oleh pengadilan. Untuk itu, saudara akan diberi kesempatan untuk menyelesaikan perkara dengan mediasi. Saudara kuasa penggugat, apakah mempunyai mediator sendiri? Tidak, Yang Mulia. Baik, saudara yang tergugat? Tidak, Yang Mulia. Baik, karena tidak ada yang mengajukan mediator bebas, jadi majelis akan menunjuk mediator untuk proses mediasi ini. Majelis menunjuk saudara Edward SH sebagai mediator. Saudara penggugat dan tergugat, saya beri kesempatan selama 1 minggu untuk menyelesaikan perkara ini dengan mediasi. Bagaimana saudara kuasa penggugat? Baik, Majelis Hakim. Bagaimana saudara kuasa tergugat? Baik, Yang Mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi, maka sidang pada hari ini ditunda selama 1 minggu dari sekarang dan akan dilanjutkan tanggal berapa, Pak Indra? Tanggal 5 Desember 2023 ya Mulia. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak ada ya Mulia. Baiklah, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 15 Desember. Kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 38/PDT-G garing 2015 PN-SKH antara pihak penggugat Sri Rahmadani melawan tergugat Maulana Egy Saputra pada hari ini 5 Desember 2023 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penggugat, Majelis Hakim telah menerima salinan surat hasil mediasi dari mediator Edward yang menyatakan bahwa perdamaian yang saudara tempuh melalui mediasi tidak menemukan titik perdamaian. Maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Saudara penggugat dan kuasa penggugat, apakah saudara sudah siap dengan surat gugatan Anda? Siap majelis, kami siap saat ini juga. Baik, silakan dibacakan. Terima kasih Majelis, kami akan membacakan surat gugatan. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Trinandini SHMH, adalah benar advokat yang bergabung di dalam SIP and Partner yang beralamat di kantor SIP and Partner Jalan Pertanian nomor 4 Bengkalis berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 3 Oktober 2023 untuk dan atas nama Sri Rahmadani, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan HS Subratas, Wonosari Timur. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini, para penggugat hendak mengajukan gugatan kepada Muhammad Egy, pekerjaan penjual rumah, alamat Jalan Ahmad Yani, Bengkalis. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan diajukan gugatan manifestasi hutang piutang adalah sebagai berikut. Posita. Yang pertama, bahwa antara penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian transaksi jual beli rumah yang cara pembayarannya dilakukan secara tunai. Bahwa penggugat telah menjual rumah kepada tergugat sebagai berikut. Pada tanggal 1 Mei 2023, penggugat menjual 2 unit rumah kepada tergugat yang juga disaksikan oleh karyawan dari penggugat yang bernama Penny Permatasari dengan harga 9 juta rupiah dan 7.500.000 sehingga total sebesar 16.500.000 dengan uang muka sebesar 1.500.000 sehingga kekurangannya sebesar 15 juta rupiah. Pada tanggal 10 Mei 2023, penggugat menjual 1 unit rumah kepada tergugat sebesar 8 juta rupiah dengan uang muka sebesar 500.000 rupiah sehingga kekurangan menjadi 7.500.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 18 Mei 2023, penggugat menjual 2 unit rumah kepada tergugat dengan harga sebesar 8 juta rupiah dan 9.500.000 rupiah
sehingga total sebesar Rp17.500.000 dengan uang muka sebesar Rp2.500.000 sehingga keluar kekurangannya sebesar Rp15.500.000. Pada tanggal 20 Mei 2023, penggugat menjual 3 unit rumah kepada tergugat dengan sebesar Rp7 juta, Rp8.500.000 dan Rp9.500.000 sehingga total sebesar Rp25 juta dengan uang muka sebesar Rp3 juta sehingga kekurangannya sebesar Rp22 juta. Sehingga jumlah kekurangan yang harus dibayar tergugat kepada penggugat adalah sebesar Rp60 juta dengan kesepakatan bersama antara penggugat memberikan batas maksimal waktu pembayaran pada bulan Juli dan tergugat telah menyetujui dan menyanggupi hal tersebut. Yang ketiga, pada tanggal 20 Juli 2023, tergugat baru mampu membayar kepada penggugat sebesar Rp5 juta dan sisanya akan dibayar pada tanggal 28 Juli 2023 yaitu sebesar Rp10 juta. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 tergugat baru mampu membayar kepada penggugat sebesar Rp2 juta dan sisanya akan dibayarkan pada tanggal 28 Juli 2023 yaitu sebesar Rp5.500.000. Bahwa pada waktu yang bersamaan pada tanggal 21 Juli 2023 tergugat membayar kekurangannya pembelian rumah kepada penggugat sebesar Rp5 juta dan sisanya akan dibayar pada tanggal 28 Juli 2023 yaitu sebesar Rp10.500.000. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2023 tergugat baru mampu membayar kepada penggugat sebesar Rp12 juta dan kekurangannya akan dilunasi bersamaan dengan penggugat yang lain yaitu sebesar Rp10 juta. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023 penggugat sudah memperingatkan kepada tergugat untuk segera melunasi, namun tergugat masih meminta tenggang waktu sampai tanggal 30 Agustus 2023 karena tergugat mengalami kebangkrutan karena rumah-rumah tergugat terjangkit terkena musibah dan banyak kerusakan. Kemudian pada tanggal 10 September 2023, para penggugat berusaha menagih kedua kalinya seluruh sisa pembayaran sebesar Rp36 juta kepada tergugat karena tergugat tidak kunjung melunasi dan memberikan kepastian dan bahkan mengelak. Bahwa kemudian pada tanggal 30 September 2023, penggugat mendatangi rumah tergugat dengan meminta bantuan Saudara Khairul Umam selaku Ketua RT setempat. Dan pada saat itu tergugat tidak ada di rumah dan hanya bertemu dengan istri tergugat. Namun istri tergugat tidak memberi penjelasan terhadap penggugat. Bahwa dengan hal tersebut tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian jual di rumah yang telah disepakati. Berdasarkan uraian di atas, para tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan. Yang pertama, menerima gugatan penggugat. Yang kedua, mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhan. Yang ketiga, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi dalam membayar sisa pembayaran atas rumah yang dibeli dari penggugat. Menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran sebesar Rp36 juta kepada penggugat. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000 per hari apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak tanggal putusan ini sampai dengan dilunasinya pembayaran ganti rugi tersebut. Kemudian menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini. Yang terakhir, menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul verzet, banding, dan kasasi. Apabila majelis hakim pengadilan negeri Bengkalis berpendapat lain dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Apakah saudara tetap pada gugatan atau akan ada perubahan? Kami tetap pada gugatan kami, Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah Anda mengetahui isi gugatan tersebut? Ya, Majelis, saya telah mempelajari isi gugatan tersebut. Apakah saudara akan mengajukan jawaban atas gugatan tersebut? Iya, Majelis Hakim, kami memohon waktu 2 minggu untuk membuat surat jawabannya, Majelis Hakim. Bagaimana kuasa hukum penggugat?
Kami keberatan Majelis Hakim sekiranya 1 minggu waktunya sudah cukup untuk memberikan jawaban. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada pihak kuasa hukum tergugat untuk menyusun jawaban gugatannya, maka sidang pada hari ini ditunda selama 1 minggu dan dari sekarang dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa Pak Itra? Tanggal 13 Desember 2023 yang mulia. Baiklah, apakah terdapat di persidangan lain pada hari itu? Tidak ada yang mulia. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2023 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami tutup. Sidang Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 38/PDT-G/2023/PN.SKH antara pihak penggugat Sri Ramadhani melawan tergugat Maulana Egy Saputra pada hari ini tanggal 12 Desember 2023 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, untuk itu kami meminta untuk sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia. Daripada itu kami juga menginginkan sidang ini tetap dilanjutkan. Baiklah saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan jawaban gugatan? Siap, Majelis. Siap kan? Terima kasih. Terima kasih majelis, kami siap membacakan isi jawaban gugatan bahwa dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama saya Muhammad Salahuddin Lubis, pekerjaan advokat. Saya merupakan advokat yang berkantor pada Permata dan Partner yang bertempat di Jalan Lembaga nomor 123, bertindak untuk atas nama tergugat berdasarkan surat kuasa yang di bawah tanda tangan tertanggal pada 10 Desember 2023, yaitu atas nama Maulana Egy Saputra, pekerjaan wira swasta, alamat di Wonosari Timur, RT 4 RW 6 Desa Wonosari Timur. Dengan ini akan mengajukan jawaban atas gugatan sebagai berikut. Dalam pokok perkara 1, bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas. 2. Bahwa apa yang tercantum pada posita 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8 adalah benar adanya dan tergugat secara tegas mengakui hal tersebut. 3. Bahwa benar di dalam posita ke-7 tergugat meminta kembali jangka waktu untuk melunasi pembayaran. Namun dikarenakan hingga batas waktu yang diberikan tergugat belum mempunyai pemasukan dari usahanya, sehingga tergugat belum bisa melunasi hutang tersebut. 4. Bahwa benar dalam posita ke-9 tergugat pergi dari rumah. Namun hal tersebut dilakukan bukan karena tidak mau melunasi pembayaran, akan tetapi tergugat pergi mencari pekerjaan. Agar dapat melunasi pembayaran hutang tersebut. Yang kelima, bahwa pada posita ke-10 tidak benar melakukan manifestasi karena tergugat sudah mempunyai tiket baik untuk melunasi walaupun tidak sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Primer 1. Menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat terima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Subsidiar atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex eque ex bono. Demikianlah kami sampaikan jawaban gugatan, dan atas perhatian majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkalis kami ucapkan terima kasih.
Baik, apakah saudara penggugat akan mengajukan replik atas jawaban tergugat? Iya majelis, kami akan mengajukan replik dan kami mohon waktu selama 3 minggu majelis hakim. Baik, bagaimana dengan tergugat? Keberatan yang mulia, kami pikir waktu 3 minggu itu terlalu lama. Bagaimana kalau 1 minggu saya tengah waktu untuk membuat replik? Baik, karena waktu 3 minggu itu terlalu lama, maka penggugat diberi waktu 1 minggu buat membuat replik. Maka sidang akan ditunda dan akan dimulai lagi pada tanggal berapa, Panitra? Tanggal 19 Desember 2023 yang mulia. Apakah terdapat persidangan lagi pada hari itu? Tidak ada yang mulia. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2023. Kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami tutup. Sidang Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 38 garing PDT CG garing 2023 garing PN.SKH antara pihak penggugat Sri Ramadhani melawan tergugat Maulana Egy Saputra pada hari ini tanggal 19 Desember 2023. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, kami juga mohon agar persidangan tetap dilanjutkan. Baiklah, saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan replik penggugat? Siap majelis. Siapkan. Terima kasih. Dengan hormat, untuk dan atas nama penggugat, dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat yang telah diuraikan tertanggal 12 Mei 2023 sebagai berikut. Tentang pokok perkara. Yang pertama, bahwa apa yang dikatakan tergugat pada poin 1 dan 2 adalah benar. Dan tergugat telah secara tegas mengakui bahwa tergugat melakukan perjanjian jual beli dengan pembayaran sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, bahwa jawaban tergugat dalam pokok perkara poin ketiga, tergugat telah membenarkan bahwa penggugat telah memberikan tambahan jangka waktu sesuai dengan yang telah disepakati, tetapi tergugat tetap tidak melunasi hutang kepada para tergugat. Yang ketiga, bahwa pada jawaban tergugat pada poin keempat, seharusnya tergugat tidak pergi dari rumah walaupun dengan alasan mencari pekerjaan dan tidak memberikan konfirmasi dalam bentuk apapun kepada penggugat. Yang keempat, bahwa pada jawaban tergugat pada poin kelima tidak benar adanya karena tergugat secara jelas tidak melakukan wan prestasi dengan tidak memenuhi pelunasan pembayaran pada jangka waktu yang telah ditetapkan. Primer yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menolak seluruh jawaban tergugat. Ketiga, menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah terbukti melakukan wan prestasi. Keempat, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Subsidiar bahwa atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah kami sampaikan replik dan atas perhatian majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkalis kami ucapkan terima kasih. Hormat kami penerima kuasa Trinandini SHMH. Baik, saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan bukti atas replik penggugat? Iya majelis hakim, kami akan mengajukan duplik, tapi kami mohon waktu satu minggu majelis hakim. Baik, bagaimana dengan penggugat? Kami keberatan yang mulia. Kami pikir dengan waktu 1 minggu itu terlalu lama. Bagaimana kalau 3 hari? Bagaimana dengan tergugat? Keberatan yang mulia, kalau waktu 3 hari itu sepertinya terlalu cepat. Bagaimana kalau 4 hari yang mulia? Bagaimana dengan penggugat? Baik yang mulia. Saya rasa 4 hari itu sudah cukup. Baik, karena waktu 3 hari itu terlalu cepat, maka tergugat diberi waktu 4 hari buat membuat duplik. Maka sidang akan ditunda dan akan dimulai lagi pada tanggal berapa, Pak Indra? Tanggal
tanggal 1 Januari 2023 yang mulia. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak ada yang mulia. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2024. Kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami tutup. Sidang Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 38-PDT-G/2023-PN.BKS antara pihak penggugat Sri Ramadhani melawan tergugat Maulana Egy Saputra pada hari ini tanggal 1 Januari 2023. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, untuk itu kami minta sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, maka dari itu kami mohon persidangan tetap dilanjutkan. Baiklah saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah siap dengan duplik tergugat? Siap yang mulia. Silakan disiapkan. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Kami siap membacakan isi duplik dari penggugat bahwa yang bertentangan di bawah ini, saya Muhammad Salahuddin Lubis SHMH sebagai advokat yang berkantor di Permata dan Partner yang bertempat di Jalan Lembaga nomor 123 untuk kepentingan klien kami yang bernama Maulana Egy Saputra, pekerjaan wira swasta, alamat di Jalan Wonosari Timur, RT 4 RW 6, Desa Wonosari Timur, selaku tergugat perkara nomor 38-PDT-2023-Pengadilan Agama SKH. Perkenankanlah tergugat dengan ini menyampaikan duplik atas replik penggugat sebagai berikut dalam pokok perkara atau kompensasi. 1. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas. 2. Bahwa tergugat telah menyatakan alasan mengenai penundaan dalam pembayaran dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama karena tidak ada pemasukan dalam usahanya. 3. Bahwa tergugat sebelumnya sudah ada etiket baik untuk melunasi hutang. Namun karena tergugat merasa terdesak karena belum adanya pemasukan dalam usahanya, maka tergugat terpaksa pergi dari rumah untuk mencari pekerjaan. 4. Tergugat bukan sengaja melakukan prestasi dengan tidak melunasi pembayaran, namun hal itu terjadi karena kondisi keuangan tergugat yang sangat krisis. Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia memeriksa perkara ini untuk menerima duplik tergugat. Selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Primer. Dalam pokok perkara konvensi 1. Menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Subsidiar. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex equo ex bono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami kuasa hukum tergugat. Baik, saudara penggugat, apakah sudah jelas dengan duplik dari tergugat? Yang jelas saya rasa cukup. Baik, untuk melanjutkannya pemeriksaan berikutnya akan dilakukan agenda sidang pembuktian. Maka sidang akan ditunda. Bagaimana penggugat? Baik yang mulia, untuk mempersiapkan bukti yang akan kami bawa, kami memerlukan waktu selama 1 minggu majelis. Bagaimana tergugat? Baik, yang mulia.
Baik, maka sidang akan ditunda dan akan dimulai lagi pada tanggal berapa Panitra? Tanggal 7 Januari 2023 yang mulia. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak ada yang mulia. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 7 Januari 2024 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami tutup. Sidang Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 38/2023/PN.BKS antara penggugat Sri Ramadhani melawan tergugat Maulana Egy Saputra pada hari ini tanggal 30 Januari 2024. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, daripada itu kami juga memohon untuk sidang tetap dilanjutkan. Baiklah. Apakah kuasa hukum penggugat sudah siap dengan alat bukti dan saksi? Sudah majelis hakim. Baik, alat bukti kami terima. Untuk saudara kuasa hukum tergugat, silakan maju untuk memeriksa bukti-bukti dari kuasa hukum penggugat. Karena kuasa hukum penggugat sudah menyerahkan alat bukti, maka apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan saksi-saksi dan beberapa saksi yang diajukan? Sudah majelis hakim, kami membawa 4 orang saksi. Saksi pertama kami adalah Penny Permatasari, kedua Safrizal, ketiga Siti Nurhayati, dan keempat Saputra Ilhami. Baik, kepada petugas diperintahkan untuk memanggil saksi Penny Permatasari untuk memasuki ruang persidangan. Baik, saksi Penny Permatasari memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, sebelum memberikan keterangan, majelis hakim memerintahkan untuk mengajukan kartu identitas saudara. Baik, saya akan menanyakan identitas saudari terlebih dahulu. Nama saudari Penny Permatasari, benar? Benar yang mulia. Umur 21 tahun. Iya yang mulia. Pekerjaan sebagai karyawan. Iya yang mulia. Beralamat di Jalan Dr. Muwardi nomor 135 Bengkalis. Iya yang mulia. Beragama Islam. Ya. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya yang mulia, saya sehat dalam keadaan jasmani dan rohani yang mulia. Saudari saksi, sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari saksi bersedia? Ya, saya bersedia. Silakan kepada juru sumpah dimohon untuk menempatkan diri dan saksi silakan berdiri. Baiklah, saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. Sumpah selesai, juru sumpah silakan kembali ke tempat. Saudari saksi, saudari telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudari. Maka saudari wajib memberikan keterangan jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudari mengerti? Mengerti yang mulia. Untuk sesi pertanyaan akan saya serahkan kepada hakim anggota 1. Baik, apakah saudara kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan saudara penggugat?
Saya kenal majelis, tetapi saya tidak mempunyai hubungan saudara dengan penggugat. Dengan tergugat, Saya juga kenal dengan tergugat, Yang Mulia. apakah saudara memiliki hubungan pekerjaan dengan penggugat? Iya, saya sebagai karyawan. Dengan tergugat, Tidak, Yang Mulia. kepada saudara saksi, sejak kapan saudara bekerja sebagai karyawan dari saudara penggugat? Maksud Yang Mulia yang mana? Saudara penggugat Beni Permatasari. Iya, Yang Mulia, kira-kira satu tahun yang lalu, Yang Mulia. Apakah saudara mengetahui berapa unit rumah yang dijual penggugat kepada tergugat? Tahu, Yang Mulia, karena pada saat penjualan rumah antara penggugat dan tergugat pada tanggal 1 Mei 2015 saya menyaksikannya, Yang Mulia. Apakah saudara tahu berapa penjualan rumah tersebut tidak dilakukan dengan tunai? Tahu, Yang Mulia, penggugat menjual satu unit rumah pada tergugat dengan harga 9 juta dan 7.500.000 hingga total seluruhannya 16.500.000, Yang Mulia. Apakah saudara tahu berapa uang yang belum dibayar tunai oleh tergugat? Tahu, Yang Mulia. Berapa? Pada saat itu kekurangannya sebesar 15 juta, Yang Mulia. Berarti uang muka yang dibayar pertama kali sebesar 1.500.000. Iya, Yang Mulia. Terima kasih, saya rasa cukup majelis. Silakan hakim anggota luar, apakah ada pertanyaan? Tidak, majelis. Baik, saudara kuasa hukum penggugat, bagaimana dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi 1? Apakah kesaksian yang diberikan sudah benar? Sudah, majelis. Apakah ada pertanyaan yang diajukan? Tidak, majelis. Saudara kuasa hukum tergugat, bagaimana dengan kesaksian saksi penggugat? Apakah ada yang akan memberikan tanggapan? Ada, Yang Mulia, bahwa pada tanggal 20 Juli 2023 telah membayar lagi sebesar 5 juta rupiah sehingga kekurangannya sebesar 10 juta rupiah. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah ada tanggapan? Ada, Yang Mulia. Tergugat pada tanggal 20 Juli 2023 memang sudah membayar lagi sebesar 5 juta rupiah, Yang Mulia. Tetapi tidak memenuhi pelunasan selanjutnya yang dijanjikan tergugat pada tanggal 28 Juli 2023, Yang Mulia. Terima kasih, saudari saksi. Untuk sementara keterangan saudari kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudari, apakah saudari bersedia untuk diperiksa lagi? Ya, saya bersedia, Yang Mulia. Terima kasih, silakan saudari mengambil kartu identitas saudari dan silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Silakan kepada panitera memanggil saksi selanjutnya. Siap, Yang Mulia. Kepada saksi Safrizal dimohon memasuki ruang sidang. Baiklah, saksi kedua akan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, sebelum memberikan keterangan, majelis hakim memerintahkan untuk mengajukan kartu identitas saudara. Baiklah, saudara saksi, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama Safrizal, benar? Benar, Yang Mulia. Umur 25 tahun. Benar, Yang Mulia. Pekerjaan wirausaha. Benar, Yang Mulia. Alamat Jalan Dr. Rajiman nomor 36 Bekalis. Benar, Yang Mulia. Agama Islam. Benar. Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Silakan kepada juru sumpah dimohon untuk menempatkan diri.
Baiklah, saudara saksi, silakan ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih kepada juru sumpah dan saudara saksi. Silakan kembali ke tempat. Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka saudara wajib memberikan keterangan jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti yang mulia. Silakan hakim anggota 2 untuk memberikan pertanyaan. Baik, apakah saudara kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan penggugat? Kenal yang mulia, penggugat adalah tangga saya. Dengan tergugat? Kenal yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan pekerjaan dengan tergugat? Iya yang mulia. Dengan tergugat? Iya yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani? Ya saya sehat, jasmani dan rohani yang mulia. Apakah saudara mengetahui berapa harga penjualan rumah dan berapa uang yang belum dibayarkan secara tunai? Tidak yang mulia. Terima kasih, saya kira cukup yang mulia. Kepada hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Tidak, majelis. Baik, saudara kuasa hukum penggugat, bagaimana dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi penggugat 2? Apakah kesaksian yang diberikan saksi sudah benar? Sudah yang mulia? Apakah ada pertanyaan yang akan diajukan? Tidak. Saudara kuasa hukum tergugat, bagaimana dengan kesaksian saksi penggugat? Apakah ada yang akan ditanggapi? Tidak ada yang mulia. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah ada tanggapan? Tidak, sudah cukup yang mulia. Saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa lagi? Bersedia yang mulia. Terima kasih, silakan saudara mengambil kartu identitas saudara dan silakan duduk di tempat yang disediakan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, karena agenda pada hari ini telah selesai, maka selanjutnya yaitu akan melaksanakan pembacaan putusan. Kepada panitera, tanggal berapa sidang selanjutnya? Tanggal 2 Februari 2024 ini ya. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak ada yang mulia. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2024 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami tutup. Sidang Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 38/PDT-G/2023/PN.BKS antara pihak penggugat Sri Ramadhani melawan tergugat Maulana Edi Saputra pada hari ini tanggal 2 Februari 2024. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, untuk itu sidang kami mohon untuk tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk mendengarkan putusan ini dengan seksama. Putusan nomor 38/PDT-G/2023/PN.BKS. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdata gugatan antara Sri Ramadhani pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, alamat Banmati RT 2 RW 9 Kabupaten Bengkalis. Sebenarnya disebut sebagai penggugat. Dalam hal ini penggugat mengusahakan kepada Trinandini SHMH, advokat yang berkantor di kantor hukum SIP dan Partner yang beralamat di kantor SIP dan Partner, Jalan Lembaga nomor 2 Bengkalis, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Oktober 2023 melawan Maulana Edi Saputra pekerjaan penjual rumah, alamat Bengkalis RT 4 RW 6 Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut telah membaca berkas perkara, telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan pihak penggugat
telah mendengar pihak penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak penggugat di persidangan. Tentang duduk perkaranya, menimbang bahwa para penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 4 Oktober 2023 di bawah register perkara nomor 38/PDT-2023/PN telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut terlampir dalam berkas. Menimbang bahwa atas jawaban gugatan oleh tergugat yang disampaikan oleh penasihat hukumnya, maka para penggugat memberikan tanggapannya sebagai berikut terlampir dalam berkas. Menimbang bahwa atas replik oleh penggugat yang disampaikan oleh penasihat hukumnya, maka tergugat memberikan tanggapannya sebagai berikut terlampir dalam berkas. Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, penggugat di persidangan telah pula mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut terlampir dalam berkas. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalanya, tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut terlampir dalam berkas. Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, penggugat di persidangan telah pula mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut terlampir dalam berkas. Menimbang berdasarkan bukti-bukti yang telah diberikan serta keterangan dari saksi-saksi yang telah diajukan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata memang benar mengalami kebangkrutan sehingga tidak dapat melakukan pelunasan pembayaran kepada penggugat rumah yang diberi tergugat terjadi penipuan terhadap pembeli yang lain. Menimbang bahwa dengan demikian terdapat fakta hukum bahwa terjadi perjanjian jual beli antara penggugat dengan tergugat sebesar 60 juta rupiah dengan objek jual beli berupa rumah. Menimbang bahwa dalam perjanjian jual beli tersebut tergugat telah lalai memenuhi perjanjian berupa pelunasan pembayaran sebesar 36 juta rupiah yang wajib dibayar hingga tenggang waktu yang telah disepakati pada tanggal 28 Juli 2023 dengan pergi dari rumah dan tanpa ada konfirmasi apapun terkait pelunasan pembayaran tersebut oleh tergugat. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan tergugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil bantahannya bahwa tergugat meninggalkan rumah karena bekerja dan mencoba melakukan pelunasan pembayaran kepada penggugat. Menimbang bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan tidak mengajukan kesimpulannya, selanjutnya mohon putusan. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu sebagai tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. Tentang pertimbangan hukumnya dalam pokok perkara, menimbang bahwa dalam gugatannya yang para penggugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut terlampir dalam berkas. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para penggugat telah mengajukan 4 orang saksi yang menerapkan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti para penggugat tersebut dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan para penggugat tersebut di atas. Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut ini dihubungkan satu sama lain yang saling bersesuaian, majelis hakim berkesimpulan para penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya tersebut di atas. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 178 ayat 2 Hir majelis hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan. Dengan demikian majelis akan mempertimbangkan tuntutan penggugat sebagaimana tercantum dalam petitium gugatan secara beruntun sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap petitium 1 oleh karena petitium tersebut bergantung dari petitium selanjutnya, maka petitium tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah petitium lainnya selesai dipertimbangkan. Menimbang oleh karena para penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, maka petitium 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 haruslah diterima. Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tentang petitium di atas, maka gugatan para penggugat dapat dikabulkan untuk keseluruhannya. Oleh karenanya tergugat berada di pihak yang kalah dan sesuatu ketentuan pasal 181 ayat 1 Hir, maka tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Mengingat ketentuan dalam Hir maupun perundang-undangan lainnya berkenaan dengan perkara ini. Mengadili. Pertama, menerima seluruh gugatan penggugat dalam pokok perkara.
Menyatakan bahwa perjanjian jual beli rumah antara penggugat sah demi hukum. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi dalam membayar sisa pembayaran atas rumah yang dibeli dari penggugat sebesar 36 juta rupiah. Menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran kepada penggugat sebesar 36 juta rupiah. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 500.000 untuk setiap hari keterlambatannya. Apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini sampai dengan dilunasinya pembayaran ganti rugi tersebut. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar 1 juta rupiah. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari ini oleh kami Nurmi Syaraula SHMH, Satya Eka Putra SHMH, Asrul Permata SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari 19 Februari 2023 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh Azuria SHMH, Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis dengan dihadiri yang para pihak hakim-hakim anggota Nurmi Syaraula SHMH, Asrul Permata SHMH, Satya Eka Putra SHMH, Azuria SHMH. Baiklah, saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti Yang Mulia. Apakah menerima putusan ini? Kami akan pikir-pikir terlebih dahulu. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti Yang Mulia. Apakah menerima putusan ini? Kami akan pikir-pikir dahulu Yang Mulia. Kepada pihak yang merasa keberatan dengan isi putusan tersebut, dapat mengajukan banding dengan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang sejak putusan ini dibacakan melalui Kepanitraan Pengadilan Negeri Bengkalis. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.